oleh tim kami dan akan diberikan mikrofonnya. Ingin bertanya boleh? 3 pertanyaan, silakan rekan-rekan media. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Jika ingin bertanya boleh langsung aja angkat tangannya. Nanti akan dihampiri oleh tim kami. Oke, di depan sebelah sini ada. Boleh nanti sebutin nama media dan juga namanya ya Kak. Halo, selamat siang semuanya. Aku Ataya dari Saudara Pagi Trans 7. Mau nanya ke Pak Syifa Haji mungkin. Ini kan memperingati Hari Kartini juga. Mungkin udah banyak juga kayak emansipasi wanita udah marak berkembang, apalagi profesi wanita sekarang sudah bisa mengimbangi profesi laki-laki. Apalagi background Pak Syifa Haji kan mungkin aktris, kalau misalkan syuting juga bisa jauh kebalik ataupun sebaliknya. Aku mau nanya, sebagai independent woman nih Kak, Pak Syifa Haji kan mungkin mobilitas setiap hari tinggi. Gimana menyikapi di kala datang bulan secara profesional, di kala mood harus profesional itu bagaimana menyikapinya. Terus yang kedua, gimana dengan keterbatasan sedang datang bulan dan tuntutan menjadi aktris itu benar-benar tinggi banget, apalagi lagi cranky dan lain-lain tuh, gimana cooling down untuk diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Kak Ataya. Silakan Kak Syifa. Makasih buat pertanyaannya Kak. Ya, balik lagi menurut aku memang datang bulan itu sangat amat menjadi hal yang krusial bagi aku personally, khususnya kalau aku lagi syuting. Mungkin kalau misalnya cuma sekedar event atau pekerjaan yang tidak memerlukan waktu yang cukup lama, itu bukan menjadi hal yang berarti. Tapi permasalahannya datang ketika aku lagi misalnya syuting stripping atau lagi syuting film. Jujur itu sangat mengganggu aku, karena aku adalah tipe orang yang kalau datang bulan itu udah pasti sakit perut. Jadi itu sangat berpengaruh ke mood dan juga performa aku tentunya ketika berada di depan kamera. Nah, dalam hal ini tentunya aku balik lagi ke jawaban aku sebelumnya. Charm itu sangat membantu aku dalam hal ini. Nah, karena aku punya problem, aku tuh kalau high pasti cramps atau sakit perut, aku biasanya menggunakan Charm Cooling Fresh karena itu sangat membantu aku dalam mengurangi rasa sakit, bahkan bisa benar-benar nggak berasa sakit sama sekali. Jadi itu, dan juga apalagi Charm itu memberikan, seperti yang Ibu Sri udah jelaskan juga, memberikan banyak sekali pilihan kepada aku sebagai perempuan muda yang aktif, dari berbagai macam produknya gitu. Ada yang ukurannya 42 cm dan aku biasanya pakai ukuran segitu karena biar lebih nyaman untuk beraktivitas gitu. Jadi itu udah bukan menjadi masalah yang tidak ada solusinya, dan maka dari itu buat aku Charm sangat amat membantu kenyamanan aku dalam bergerak tanpa aku harus takut apakah ini akan ada bocor atau ini akan membuat aku bergerak atau acting jadi gak nyaman, karena alhamdulillah Charm udah menemukan semua solusi itu buat aku gitu. Terima kasih. Jadi pemilihan produk yang tepat saat beraktivitas ataupun jadwal yang padat itu benar menjadi penting, apalagi saat menstruasi ya Kak. Semoga terjawab ya Kak Ataya ya. Selanjutnya sebelahnya boleh sebutkan nama dan juga asal medianya. Halo, selamat siang semuanya. Saya Winda dari Selebrita juga Trans 7. Saya mau nanya ke Dr. B, Dok, efektifnya dalam sehari kita ganti pembalut itu berapa kali? Karena kan ada yang aktivitasnya panjang terus lupa. Nah, itu pengaruhnya seperti apa? Terima kasih Kak Winda. Silakan Dr. B. Ya Mbak Winda, langsung saya jawab ya. Jadi sebenarnya yang kita bilang normal itu ganti pembalut itu sebanyak 3 sampai 4 kali per hari. Ya, jadi kurang lebih per 6 jam itu kita ganti pembalut sekali itu masih oke. Jadi satu pembalut panjang itu kurang lebih kalau full dari depan sampai belakang pendarahannya sekitar 20 sampai 25 cc. Jadi kalau kita lebih dari itu, maka kita bisa bilang pendarahan kita volumenya meningkat. Apalagi kalau kita tiap 2-3 jam harus mengganti pembalut yang full, yang naik dari depan sampai belakang. Nah, itu berarti kita ada gangguan perdarahan menstruasi. Oke, jadi bisa dilihat juga ya Dok ya. Normalnya bayinya direkomendasikannya maksimal 6 jam gitu ya. 6 jam sekali itu masih oke. Masih oke. Tapi kalau misalnya per 2-3 jam full harus sampai ganti, nah itu berarti boleh dicek dan itu kategorinya udah perdarahan. Oke, jadi boleh dicek lebih lanjut kalau seperti yang tadi Dokter B bilang kondisinya. Oke, baik.
kepada narasumber kita hari ini. Boleh bertanya kepada Ibu Sri, boleh bertanya kepada Kak Syifa, ataupun kepada Dr. B, ataupun kepada Mbak Heni. Yang di belakang boleh, iya, akan dihampiri oleh tim kami untuk diberikan mikrofon. Silakan sebutkan nama dan juga asal medianya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Buat dari Valid News. Saya mau bertanya pada pihak CAN. Di Indonesia ini kan masih ada perdebatan ya terkait limbah pembalut gitu. Mulai dari ada yang mencuci dulu atau ada yang langsung membuangnya. Sebenarnya itu seperti apa sih? Apakah kita harus mencuci dulu atau langsung buang? Lalu dari CAN sendiri kira-kira komitmennya seperti apa ya terkait pengelolaan limbah pembalut sendiri gitu? Apakah ada program khusus? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Heni, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau di Indonesia itu ada ya, mungkin bukan semuanya ya, ada yang mencuci pembalut terlebih dahulu sebelum dibuang. Tapi sebenarnya itu tergantung dari kebiasaan dari masing-masing orang tersebut. Tapi yang penting menjaga kebersihannya setelah digunakan, pembalut tersebut digunakan, jangan sampai berceceran. Kalaupun misalnya tidak dicuci, dibungkus secara rapat gitu ya. Kemudian kalau saya sih biasanya dibungkus pakai kertas ya, dan yang rapat, jangan sampai berceceran atau terbuka seperti itu. Jadi ini tergantung dari kebiasaan orang tersebut gitu ya. Terus kemudian untuk mengenai pengelolaan limbah pembalut setelah dibuang, memang untuk saat ini yang memang tercampur dengan limbah rumah tangga ya. Tetapi kami Inisiam melakukan berbagai macam upaya supaya sampah yang dikeluarkan dari produk setelah pakai tersebut itu bisa dikurangi, walaupun tidak bisa secara signifikan gitu ya. Jadi kami melakukan berbagai macam upaya untuk bahan-bahan dari pembalut tersebut, bahan-bahan yang terbuat dari plastik non minyak bumi. Itu kan kalau minyak bumi itu kan bisa lekas habis ya. Jadi kami melakukan berbagai macam inovasi biomaterial ya. Jadi produk-produk yang kami keluarkan di daun siri juga ada, Polyfresh juga ada, materi-materi yang ramah lingkungan. Nah itu adalah salah satu upaya untuk menjaga lingkungan pada saat limbah sampah dari bekas pembalut yang bekas pakai tersebut. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama itu balik lagi ke kebiasaan masing-masing, tapi bisa disesuaikan juga. Kalau aku biasanya habis mengganti pembalutku gitu ya, bungkus charm yang baru itu aku bisa lipat ke yang sudah dipakai gitu ya Mbak Yeni. Itu bisa juga ya Mbak Yeni? Bisa gitu Dokter B? Ya betul, jadi mungkin saya kurang setuju sama pencucian pembalut sebenarnya, karena itu tidak berdampak apapun baik untuk lingkungan maupun untuk si pribadi itu sendiri, apalagi kalau tidak terdapat tempat untuk mencuci tangan dengan baik. Justru itu malah menjadi potensi sumber penyakit, karena kan tangan ini kita gunakan untuk megang-megang lain termasuk makanan. Jadi kalau memang pembalut itu yang harus dibuang ya dibuang, bahkan kalau kita tidak memegang bagian darahnya, kita langsung lipat, itu jauh lebih hygiene dibandingkan kita mencuci dan memegang daerah yang justru berdarah-darah itu. Ya karena justru itulah sumber makanan untuk bakteri. Oke, semoga terjawab pertanyaannya ya, dan selalu kita dukung komitmen Charm untuk menjadi satu brand dan juga mengeluarkan produk-produk yang terus ramah lingkungan dan keberlanjutannya untuk terus bisa mendukung perempuan muda Indonesia. Terima kasih.